Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Sudah pada ngantuk belum? Belum ya? Saya yang ngantuk ini. Baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimanallahu jami'an. Kalau kita bicara tentang apakah Allah mencintai kita, maka ini pertanyaan yang penting. Tapi jawabannya bukan iya atau tidak. Jawabannya adalah bisa dibaca dari bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dicintai Allah, dan apa pentingnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai Allah, itu biasa. Dan memang sudah selayaknya setiap orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luar biasa kalau Allahnya cinta sama kita. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan al-mahabbah atau cinta itu adalah motivator, penggerak setiap aktivitas kita. Itu disadari atau tidak, itu penggeraknya, pendorongnya adalah mahabbah. Adanya kecintaan kepada sesuatu dan keinginan terhadapnya. Kalau tidak menginginkan apa-apa, tidak suka apa-apa, dia tidak akan melakukan apa-apa. Betul enggak? Jadi mahabbah ini adalah yang mendorong seseorang untuk melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling pantas untuk dicintai. Bahkan ibadah kita hakikatnya adalah ghayatul hub ma'a kamalidz dzul. Puncak dari kecintaan yang dibarengi dengan ketundukan yang sempurna. Itu hakikat dari ibadah. Ketika seseorang mengabdikan dirinya kepada Allah, artinya dia memurnikan, memaksimalkan kecintaannya kepada Allah dengan menyempurnakan ketundukan dia kepada aturan Allah. Ketika dia melakukan sholat, maka sholatnya itu didasari oleh cintanya yang besar kepada Allah dan ketaatan dia. Jadi di saat yang bersamaan dia cinta dan dia taat. Kalau hanya salah satunya, itu belum menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Ada kalanya orang taat namun terpaksa. Ada kalanya juga orang cinta tapi tidak mau taat. Ini belum bisa dikategorikan sebagai orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah menjadi yang paling pantas, yang paling berhak untuk kita cintai? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita ini naluri, insting untuk cinta kepada yang berbuat baik kepada kita. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa yang paling baik kepada manusia adalah Khaliknya. Karena semua kebaikan yang kita rasakan itu berkat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ciptakan kita, karena Allah beri kita hidup, beri kita kesehatan, beri kita umur, beri kita rezeki. Ketika kita sedang tertimpa musibah,
satu-satunya yang paling kita bisa harapkan pertolongannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud dhurru ilaihi taj'arun." Apapun nikmat yang kau rasakan itu datangnya dari Allah. Sekecil apapun, apalagi yang besar-besar, yang bahkan kita tidak pernah menyadarinya sekalipun. Dan alangkah banyaknya nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah kita sadari bahwasanya itu adalah nikmat, dan kita baru sadar ketika Allah mencabut sebagiannya. Thumma idza massakumud dhurru, kemudian apabila kalian tertimpa suatu kemudaratan, fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya pula kalian hanya bisa bersimpuh, memelas agar Allah menyingkirkan madarat tadi. Inilah alasan terbesar mengapa Allah menjadi satu-satunya yang pantas kita cintai dengan sepenuh hati. Kita tujukan kepadanya segala bentuk mahabbah. Walaupun Allah tidak menyalahkan hambanya manakala dia juga mencintai yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita naluri untuk mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta benda, namun dalam porsinya. Tidak boleh kecintaan seseorang kepada selain Allah mengalahkan cintanya dia kepada Allah. Silahkan mencintai yang lain, namun letakkan dia di bawah kecintaan kita kepada Allah, sehingga manakala terjadi tabrakan kepentingan antara mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah ataukah mendahulukan apa yang dicintai oleh selain Allah, maka mana yang harus didahulukan? Mana? Cinta kita kepada Allah. Allah SWT mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Ya. Allah menjadikan indah di mata kita bila mana kita bisa mencintai istri-istri kita, anak-anak kita, harta benda kita, emas, perak, hewan-hewan ternak kita. Itu semua adalah mata'ul hayatid dunya, bagian dari kenikmatan hidup di dunia. Asalkan kecintaan kita kepada hal-hal yang manusiawi untuk dicintai tadi tidak menghalangi kita untuk tetap mendahulukan taat kita kepada Allah, tidak melalaikan kita dari mengingat Allah, maka itu kecintaan yang dibolehkan, tidak tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta benda dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah mencintai kita akibat ketaatan dan kemurnian ibadah yang kita lakukan tadi, kemudian Allah mencintai kita, apa yang akan kita dapatkan? Simaklah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibrilu innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu." Sesungguhnya bila mana Allah telah mencintai salah seorang hambanya, Allah akan tugaskan Jibril untuk mengumumkan, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Ya. Jibril mengumumkan hal ini kepada penduduk langit. Fa ahabbahu fayuhibbuhu ahlus sama, maka orang ini akan dicintai oleh penduduk langit dari kalangan para malaikat. Wa yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ardh, yang akibatnya dia akan diterima oleh penduduk bumi, dia akan dicintai oleh penduduk bumi. Dan ketika Allah
telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya taufik, memudahkan baginya amal-amal saleh, menolongnya saat dia membutuhkan pertolongan, menyingkirkan bahaya dan gangguan darinya, melindunginya dari makar-makar musuh Allah, dan seterusnya. Ini adalah apa yang akan didapat oleh seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau Allah cinta sama kita? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW, ada sejumlah tanda dan indikator yang menunjukkan bahwa Allah itu sedang mencintai seorang hamba. Nah, berikut ini adalah beberapa tanda tersebut secara lebih terperinci. Yang pertama adalah Allah memberinya hidayah, memberinya petunjuk. Bukan hanya petunjuk untuk mengetahui mana yang benar, tapi yang lebih penting dari itu adalah petunjuk yang menggerakkan seseorang untuk mengikuti kebenaran. Karena petunjuk yang kedua ini adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar menunjukkan ini yang benar tuh yang seperti ini, menjelaskan inilah kebenaran, ini banyak yang bisa melakukan. Tapi yang menggerakkan seseorang untuk mau mengikuti kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Ketika Nabi SAW tidak berhasil mendakwahi pamannya Abu Thalib, tidak berhasil mengajaknya untuk masuk Islam sampai dia mati, turun ayat yang menenangkan hatinya Rasulullah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah, maksud tidak bisa menggerakkan orang yang kau cintai untuk mengikuti kebenaran. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi hanya Allah yang bisa menggerakkan seseorang yang Allah kehendaki. Ini adalah indikator terbesar bahwasanya Allah mencintai hambanya. Diberinya dia hidayatut taufiq, dorongan, kemudahan untuk melakukan, untuk berada di atas jalan yang benar dan istiqomah di atas jalan tersebut. Karena apa? Karena hidayah itu mahal, ayyuhal ikhwah. Bukan sesuatu yang murah. Dan sesuatu yang berharga tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Antum sepakat nggak? Sepakat. Kalau nggak ada harganya, semua orang boleh ambil. Seperti apa yang tidak ada harganya di mata Allah? Dunia nggak ada harganya. Ya, lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma'in. Andai dunia itu di sisi Allah, di mata Allah itu memiliki nilai, memiliki harga, walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu bagaimana nimbangnya ya? Nyamuknya aja utuh itu ditimbang nggak keluar rangkanya berapa itu nyamuk. Saking ringannya dia. Mungkin mikron satuannya. Miligram masih nggak kebaca. Ini sayapnya sebelah lagi. Andai itu dunia itu seisinya loh. Ya, bukan cuman yang ada di depan mata kita, yang kita nggak tahu. Pokoknya dunia itu seandainya dia masih memiliki nilai, walaupun hanya seberat salah satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan beri minum orang kafir walau seteguk air. Karena seteguk air adalah bagian dari nikmat dunia. Berhubung tidak ada harganya, maka semua orang dikasih sama Allah. Dan keberhasilan seseorang dari sisi dunia itu bukan tanda Allah cinta sama dia. Karena dunia itu tidak ada harganya di mata Allah. Kalau ingin tahu betapa maha kayanya Allah, simaklah hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid, qamu fi sa'idin wahid, fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr.
Andai kalian wahai jin dan manusia yang awal sampai yang terakhir semuanya berdiri di sebuah lapangan, kemudian serentak masing-masing minta kepadaku dari dunia ini, dan semuanya masing-masing aku beri apa yang dia minta tanpa terkecuali. Bayangkan, semua orang, jinnya, manusianya minta secara serempak dan semuanya diberikan sekaligus. Itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut kalau diambil pakai jarum. Air laut diambil pakai jarum, apa artinya? Nggak ada artinya. Tapi kalau hidayah nggak diberikan cuma-cuma sama Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh saja mencurahkan segenap upayanya, mau mencurahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk mendapatkan hidayah, itulah yang Allah akan beri hidayah. Karena hidayah itu mahal, tidak terbeli hidayah itu. Orang-orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah, saking menyesalnya dia akan pertaruhkan semua yang dia miliki. Bahkan dia akan rela untuk mengorbankan semua yang dia cintai. Di surat Al-Maidah Allah mengatakan innal ladzina kafaru, ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sungguhnya orang-orang kafir itu, orang kafir kan enggak dapat hidayah kan? Orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat hidayah ini, apa angan-angan mereka? Lau anna lahum, andai mereka ini memiliki kekayaan senilai dengan satu penuh bumi, wa mithlahu ma'ah, dan yang setara lagi dengan itu. Jadi berapa kali bumi? 2 kali bumi dan seisinya, kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Kemudian dengan kekayaan yang setara dengan 2 kali bumi ini, mereka hendak menebus azab yang akan menimpa mereka pada hari kiamat. Tebusannya enggak akan diterima oleh Allah. Walahum adzabun alim. Mereka tetap akan mendapatkan azab yang pedih. Demikian juga di surat Ar-Ra'd ayat ke-16 kalau enggak salah. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sama kurang lebih artinya ya. Bandingkan juga, perhatikan juga bagaimana mereka akan siap mempertaruhkan anak, istri, karib kerabat, bahkan manusia semuanya. Yawaddul mujrimu law yaftadi, di surat Al-Ma'arij. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla. Orang-orang mujrim, orang-orang yang durjana, penuh dengan dosa itu, angan-angan mereka apa nanti? Ketika mereka sudah dihadapkan kepada konsekuensi dosa mereka, yakni siksa Allah, mereka berangan-angan, andai ya Allah aku bisa tebus siksa ini dengan tumbalnya adalah anak-anakku. Tidak ada orang mikirin anaknya lagi, orang mikirin dirinya sendiri. Mereka akan pertaruhkan anak mereka sebagai tumbal, enggak masalah, yang penting saya selamat. Kalau enggak cukup gimana? Wa sahibatihi, istrinya, wa akhihi, saudaranya. Kalau enggak cukup juga, wa fasilatihi allati tu'wi, kaum kerabatnya, sukunya, partainya, para pendukungnya yang selama ini melindungi dia, mengeluh-elukan dia di dunia, mereka aja yang menggantikan. Kalau nggak cukup juga, waman fil ardi jami'an, orang sepenuh bumi nggak apa-apa, masuk ke neraka semua ya Allah, yang penting aku selamat. Tsumma yunji kalla, kata Allah, nggak bisa. Jadi hidayah itu mahal nggak? Mahal. Kalau sudah dapat, bagaimana sikap kita? Sia-siakan atau pertahankan?
Pertahankan atau kita korbankan semuanya demi hidayah, ataukah sebaliknya kita korbankan hidayah demi dunia? Kalau kita tahu betapa mahalnya nilai hidayah ini, kita akan anggap semuanya itu murah, karena memang semuanya itu murah. Dan nanti ketika orang kafir itu menghadapi konsekuensi dari kekafiran mereka, mereka baru tahu mahalnya hidayah Allah dan murahnya dunia. Padahal hari ini mereka tidak memiliki kekayaan yang setara dengan dunia. Dengan 1/4 dunia aja nggak nyampe, dengan 1/100 dunia aja nggak nyampe. Ada orang yang kekayaannya sama dengan 1% kekayaan yang ada di seluruh dunia? Nggak ada. Jadi murah itu. Jangan sampai kita korbankan hidayah hanya untuk kenikmatan duniawi sesaat yang kita juga nggak tahu mau sampai kapan kita nikmati. Berikutnya, tanda yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan dia dalam beramal saleh. Sebaliknya, ketika seseorang ini merasa ada bisikan untuk berbuat maksiat, Allah akan kerahkan malaikat-malaikat yang menjaganya untuk memalingkan dia dari maksiat. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, salah satu indikator Allah mencintai kita adalah kalau kita dijadikan berilmu. Kita dijadikan berilmu. Karena tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah para nabi dan rasul sebagaimana para ulama. Ya. Para nabi itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah karena mereka adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Paling berilmu tentang apa yang disukai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Dan peringkat berikutnya adalah para ulama. Makin dia mengenal Allah, makin dia faham bagaimana mencintai Allah, dan otomatis itu akan menjadikan dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ulama di sini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang memiliki rasa al-khasyah. Karena ciri khas ulama itu bukan hanya memiliki wawasan, tapi memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Al-khasyah itu artinya al-khawful makrunu ma'al ilm. Rasa takut yang didasari ilmu. Takutnya takut karena dia faham, karena dia tahu, karena dia kenal dengan yang ditakutinya. Jadi kalau ilmu itu tidak mewariskan rasa takut, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Itu hanya wawasan saja, bukan seorang alim. Oleh karena itu orang-orang yang diberi oleh Allah semangat, diberi kesempatan untuk thalabul ilm, itu indikator. Itu indikator, pertanda itu. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah menginginkan kebaikan baginya, apa yang Allah berikan, apa yang Allah lakukan terhadap orang ini, Allah akan jadikan dia faham terhadap din. Ya. Ini berarti indikator Allah menginginkan kebaikan. Allah senang sama dia. Baik. Demikian pula indikator Allah mencintai kita adalah manakala Allah memberi kita taufik untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi dia akan menjadi orang yang gemar melakukan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Tidak pernah dia melihat suatu kemungkaran melainkan dia akan ingkari, minimal biqalbi. Ini
bentuk ingkarul mungkar yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman. Kalau dengan hati saja dia tidak mengingkari, berarti nggak ada iman lagi sudah. Bagaimana cara mengingkari dengan hati? Bagaimana? Dengan membenci kemungkaran itu. Haruskah dia menampakkan kebenciannya? Tidak harus. Tapi dia membenci dalam hati ketika dia melihat kemungkaran, itu sudah mencapai target minimal dari ingkarul mungkar. Kalau dia ingin imannya lebih bagus lagi, maka dia ingkari dengan lisannya. Namun tentunya harus memiliki keahlian dalam mengingkari suatu kemungkaran dengan lisan. Ada pertimbangan maslahat dan madarat. Kalau maslahatnya lebih besar daripada madaratnya, maka ingkari dengan lisan. Atau bahkan ketika dia diberi kekuasaan oleh Allah bisa mengingkari dengan tangannya, maka itu yang paling baik. Amar bil ma'ruf, memerintahkan seseorang kepada perbuatan yang ma'ruf, ini juga menjadi ciri khas orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mengetahui suatu perbuatan yang ma'ruf, dia tidak hanya memerintahkan, tapi dia juga menjadikan dirinya itu teladan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Berikutnya, antusiasme atau semangat dia dalam beramal soleh. Beramal solehnya semangat. Karena penggerak dari amal solehnya adalah cintanya dia kepada Allah, dan Allah tidak pernah berhenti dalam memberikan nikmat kepadanya. Sehingga orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah, dia akan terus semangat dalam beramal soleh. Dan yang menjadi pemikiran dia, yang menjadi fokusnya dia adalah bagaimana dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Sebagaimana derajat ihsan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, berbuat baik dalam pengertian yang sesungguhnya itu adalah ketika engkau bisa beribadah seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, atau kalau enggak bisa seperti itu, minimal saat engkau beribadah engkau merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dicintai oleh Allah ini, tujuan utamanya adalah bagaimana Allah senantiasa ridho kepadanya, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu manakala dia bisa benar-benar memaksimalkan kualitas ibadahnya, bukan hanya kuantitas. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, agar dengan mati dan hidup itu dia mengujimu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Al-ahsan mu'amalan itu adalah yang paling tinggi ikhlasnya dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan seperti itulah yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk ridhonya Allah kepada si hamba adalah ketika dia benar-benar rajin beramal soleh dengan kualitas yang maksimal. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah meridhoi dia. Demikian juga Allah memberinya hidayah untuk senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dalilnya ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian, kata Rasulullah,
Sampaikan wahai Rasulullah kepada umatmu, kalau kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi makin kuat seseorang berpegang dengan sunnah Rasulullah, dengan ajaran Rasulullah, ini menunjukkan bahwa Allah memang mencintai orang itu. Sebaliknya, kalau seseorang itu jauh dari sunnah Rasulullah, ini indikator Allah kurang mencintainya. Demikian juga indikator orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak takut kepada selain Allah, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sini dia siap berkorban untuk Allah, mengorbankan segalanya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, surat Al-Maidah ayat 54. Dalilnya ya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian ada yang murtad, kalau ada di antara kalian yang murtad meninggalkan agamanya, itu enggak masalah buat Allah, itu masalah buat dia sendiri. Kenapa? Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan orang lain, kaum yang lain, bangsa yang lain. Bagaimana sifat-sifat mereka? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Tandanya apa? Kalau Allah mencintai mereka, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad fi sabilillah, wala yakhafuna lawmata la'im. Yujahiduna fi sabilillah fi amwalihim wa anfusihim, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad fi sabilillah dan mereka tidak takut dengan celaan siapapun yang suka mencela. Jadi ini indikator orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang tidak takut dengan celaan orang lain, dan dia siap untuk memperjuangkan tegaknya agama Allah ini. Ya. Dan itu tentunya tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal soleh. Untuk bisa menjadi orang yang memperjuangkan agama ini, dia harus tahu agamanya itu yang mana, baru dia bisa perjuangkan. Kalau dia tidak mengenal agamanya, apa yang dia mau perjuangkan? Kan begitu toh? Orang tidak mengenal, bagaimana dia akan memperjuangkan? Dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak tahu juga mana yang diajarkan oleh Rasulullah dan mana yang bukan ajaran Rasulullah. Bagaimana dia akan perjuangkan? Jangan-jangan yang dia perjuangkan justru yang bukan ajaran Rasulullah karena kejahilan dia. Dan yang dia musuhi justru adalah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini bahaya. Jadi ini semua modal dasarnya adalah ayyuhal ikhwah adalah al-ilm, ilmu. Karena kalau enggak punya ilmunya, dan ilmu ini maksudnya ma'rifatul haqqi ala ma huwa alaih, mengenali kebenaran sebagaimana realitanya, mengenali kebenaran sebagai kebenaran, itu yang namanya ilmu. Bukan mengenali kebatilan tapi dianggap benar, itu namanya jahil. Dia mengira yang batil itu benar, itu bukan ilmu. Walaupun dia bisa mendatangkan banyak ayat dalam Al-Quran, tapi kalau hakikatnya itu adalah kebatilan, berarti dia ini adalah orang yang jahil terhadap kebenaran, sehingga dia mengira kebenaran itu sebagai kebatilan, yang dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan istilah dhann, asumsi, dugaan, yang itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan sayangnya banyak orang yang beragama dengan cara mengikuti dugaan. Bahkan mayoritas orang-orang musyrik di masa jahiliyah itu agamanya dibangun atas dasar dugaan. Iyattabi'una illa dhann.
Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Di surat An-Najm Allah menceritakan tentang hakikat ideologinya atau akidahnya orang-orang musyrik itu adalah mereka sebenarnya hanya mengikuti dugaan-dugaan saja, asumsi saja, pendapat. Mereka menganggap, bedakan loh ya, antara fakta dengan anggapan. Faktanya ini batil tapi dianggap benar. Apakah karena adanya anggapan ini kemudian yang batil itu menjadi benar? Tidak, yang batil tetap batil. Hatta orang satu dunia menganggap dia benar, kalau dia di mata Allah adalah batil, tetap dia adalah batil. Dan Allah memperingatkan, jangan kamu hanya mengikuti dugaan, pastikan. Bagaimana kita tahu ini ada yang benar? Ya, adakah dalilnya? Allah menilai itu bagaimana? Rasulullah mengajarkan apa tidak? Karena agama ini ittiba. Ittiba. Dan Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat ittiba. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Ini pujian Allah kepada orang-orang yang pandai dalam mengikuti. Surat Al-A'raf ayat 157 kalau tidak salah. Mereka yang mengikuti Rasul dan Nabi yang buta huruf itu, maksudnya Rasulullah SAW. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati namanya ini, nama Rasulullah ini sudah termaktub dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang Nabi ini punya misi amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan di samping amar ma'ruf nahi munkar, Nabi ini juga menghalalkan bagi umatnya yang baik-baik dan mengharamkan untuk mereka yang jelek-jelek. Wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, kemudian menyingkirkan beban belenggu tradisi jahiliyah yang justru memberatkan mereka selama ini, diganti dengan syariat Allah yang penuh toleransi, penuh kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah enggak ingin menyusahkan kalian, Allah ingin memudahkan kalian. Dipermudah, aturan-aturan pernikahan ala Islam itu mudah. Ya. Hal-hal yang dibikin sulit oleh adat dan tradisi itu diganti oleh Allah dengan syariat yang penuh dengan kemudahan. Jadi apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW? Semua yang baik beliau perintahkan, yang mungkar beliau larang, yang halal, yang baik-baik beliau halalkan, yang berbahaya beliau haramkan, yang menyulitkan beliau ganti dengan aturan yang memudahkan. Buat apa lagi seseorang berkreasi? Ittabi'u, ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Demikian juga Allah memuji orang-orang yang mengikuti para pendahulu umat ini dengan baik. Wasabiqunal awwal, ini indikator yang terakhir yang tidak kalah pentingnya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengikuti jalur atau pola beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul 'adzim. Orang-orang yang bersegera lagi pertama-tama masuk Islam minal muhajirin. Siapakah al-muhajirin? Sahabat bukan? Sahabat. Wal ansar, sahabat Nabi bukan? Sahabat Nabi. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka al-muhajirin wal ansar, tapi syaratnya bi ihsan, dengan baik. Mengikutinya dengan
dengan baik, bukan pilih-pilih. Yang cocok diikuti, nggak cocok nggak diikuti, itu nggak baik namanya. Ya. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti oleh al-muhajirin wal ansar dan para pengikut mereka dengan baik tadi, radhiyallahu anhum. Allah akan meridhai mereka. Antum pilih mana? Ridha Allah apa jannah? Hah? Pilih ridha Allah apa jannah? Siapa yang bilang ridha Allah? Angkat tangan. Siapa yang pilih jannah? Angkat tangan. Tidak ada yang pilih jannah. Hah? Mana yang lebih penting, ridha Allah apa jannah? Sepakat? Kenapa? Salah satu yang jawab. Ini banyak banget, bingung anak. Siapa yang mau jawab? Ada hadiahnya ya? Masya Allah. Wah, kalau ada hadiah langsung angkat tangan semua. Satu-satu. Kalau masuk surga nggak pasti diridhai Allah? Hah? Terus bedanya apa? Orang yang diridhai Allah pasti masuk surga. Kalau orang yang masuk surga diridhai Allah nggak? Bedanya mana? Ada yang balik-balik. Ada yang lain? Ya, coba antum. Tadi pertanyaannya apa sih? Mana yang lebih tinggi, ridha Allah atau jannah ya? Jawabannya ridha Allah, karena kalau Allah ridha, Allah akan bolehkan dia melihat wajahnya. Terus kenapa kalau gitu? Karena apa dia melebihi dari nikmat ini? Udah dekat jawabannya ini. Karena apa dia melebihi nikmatnya surga? Kenapa kok wajah Allah tuh lebih dari surga? Gampang lah jawabannya. Antum dapatnya separuh nanti. Hah? Siapa yang bisa melengkapi? Karena berkesempatan yang melihat wajah Allah. Iya, karena kenapa itu lebih baik daripada surga? Itu pertanyaannya. Itu betul, cuman separuh lagi, entar bagi dua nih. Musafir. Hah? Karena kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Karena kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Udah menjawab pertanyaan belum? Belum. Kenapa? Hah? Kalau Allah sudah ridho, apapun ceritanya aman. Contoh. Nah, jangan ketawa dulu. Lanjut. Contoh Nabi Ibrahim dibakar, tapi karena Allah ridho, airnya dia kedinginan. Padahal tadi nggak kedinginan, nggak kepanasan. Iya. Beda loh ya, dingin dengan kedinginan beda. kesimpulannya kalau Allah sudah ridho, aman. Aman. Baik. Kalau orang masuk jannah, apakah sebelumnya dia aman? Belum tentu kan? Ya, nyerempet semua jawabannya. Hah? Ini hadiahnya nggak bisa dibagi-bagi lagi. Baik deh, nggak apa-apa dah. Bagus. Sekarang siapa yang mau memberikan jawaban yang lengkap? Yang satu sudah ya. Yang lengkap. Antum mau coba? Baik. Keridhaan Allah adalah bukti bahwasanya Allah akan memberikan suatu kebaikan kepada seorang hamba tanpa melalui suatu proses yang berat bagi seorang hamba. Bisa jadi mungkin neraka. Tetapi ketika kita menginginkan jannah, bisa saja jannah itu kita dapatkan melalui proses kelemburan ataupun hukum Allah di. Iya, sama dengan Bapak yang di belakang. Antum? Kalau Allah ridho kepada kita, kita dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Iya sama. Ya udah bagi 3 hadiahnya. Apa? Antum udah jawab tadi ya? Belum. Oh belum. Karena masuk surga itu ridho, kata
Kenapa ridho Allah lebih mulia dari jannah? Jawabannya, karena kata Nabi, masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena ridho. Paham? Hubungannya paham nggak? Menjawab pertanyaan nggak itu? Enggak katanya. Siapa nih? Udah kesempatan terakhir. Pahami dulu pertanyaannya loh ya. Kalau ridho Allah, Ya. ada Allah itu selama tak masuk neraka atau surga dahulu. Tapi kalau jannah mungkin juga pertama disiksa baru masuk jannah. Sama dengan yang tadi, Pak. Udah terakhir deh. Kalau ridho Allah berarti dia sudah disayangi Allah. Iya. Memberikan indikator tadi kepada orang yang ridho Allah tadi. Menjawab pertanyaan nggak? Nggak juga katanya. Jadi gini akhi. Udah. Udah yang terakhir dikasih lagi habis itu. Baik. Nanti Anda kasih pertanyaan lain, tenang. Ridho Allah itu bagian dari sifat Allah. Jannah itu makhluknya Allah. Mana lebih mulia, al-khaliq atau makhluk? Khaliqnya lebih mulia daripada makhluk. Apalagi orang yang diberi ridha Allah itu dia diizinkan melihat wajahnya Allah. Jelas keindahan sang pencipta jannah itu melebihi ciptaannya. Ya. Allah itu memiliki sifat jamil, indah. Dan indahnya Allah itu puncaknya keindahan jannah, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan khaliqul jannah. Di samping jawaban yang tadi sudah dijawab dan ditegaskan sampai 4 atau 5 kali tadi, bahwasanya orang yang sudah dapat ridho Allah itu pasti dia masuk jannah plus aman dari neraka. Tapi kalau orang yang masuk jannah belum tentu dia sebelumnya bebas dari neraka. Makanya ridho Allah itu lebih mulia daripada sekedar masuk jannah. Tayyib. Jadi itu adalah tanda-tanda Allah mencintai kita. Siapa yang bisa ngulang 5 aja dari yang Ana sebutkan, saya kasih hadiah. Coba. Pertama, tanda Allah yang mencintai kita adalah Allah memberikan hidayah. Tayyib. Allah akan menjaganya, Tayyib. mempermudah urusannya. Tayyib. Dan yang ketiga, Allah akan menjadikannya berilmu. Ya, ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Akuntansi, ekonomi, matematik, manfaat nggak? Ilmu syar'i, ya. Baik. Yang keempat, dia tidak takut kepada selain Allah. Baik. Kemudian yang kelima, dia akan beragama, beramal seperti pola beragamanya para siswa. Barakallahu fiik. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan 2 aja dalil dari tanda-tanda cintanya Allah kepada kita? Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memudahkan fahamkan dengan agamanya. baik. Ada lagi dalil lain? Untuk yang kelima tadi, Allah akan jadikan dia mengikuti para sahabat. Antum ingat dalilnya? Wasabiqun, apa enggak? Wasabiqul awwalun minal muhajirin wal ansar. Lupa. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan menunjukkan kesungguhan beliau kan dalam thalabul ilm. Ya. Tadi nyatat nggak Pak tadi? Ya, Pak. Mencatat nggak? Masya Allah. Baik. Ana lanjut dulu ya. Sebelum pertanyaan berikutnya. Kalau kita tahu tanda-tanda Allah mencintai kita, maka kita juga perlu tahu
Kita ini sudah cinta belum sama Allah? Ya. Salah satu tanda orang yang mencintai Allah adalah dia akan mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Semua yang dicintai oleh Allah dia akan cintai, walaupun tidak sesuai dengan seleranya. Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Allah mewajibkan kepada kalian atau mensyariatkan peperangan, jihad fisabilillah. Dan Allah tahu bahwasanya kalian tuh sebenarnya nggak suka untuk perang. Tabiat asli manusia itu nggak senang perang, betul nggak? Siapa yang senang mempertaruhkan nyawanya, melakukan sesuatu yang bisa berakibat hilangnya anggota badan, hilangnya nyawa, jatuhnya seseorang dalam tawanan musuh yang kejam? Siapa yang senang seperti itu? Nah, di manusia nggak senang dia perang, dia inginnya damai. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi loh, apa yang tidak kau sukai itu justru lebih baik buatmu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan sebaliknya, apa yang kau sukai justru tidak baik. Jadi salah satu tanda orang yang cinta kepada Allah, dia akan cintai semua yang Allah cintai. Dia akan cintai syariat Allah. Dia akan cintai para rasul, para nabi, orang-orang yang saleh, yang setia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mencintai itu harus, tidak ada toleransi. Karena sekedar mencintai itu tidak membutuhkan istita'ah, betul nggak? Kan cuma amalan hati. Semua orang bisa mencintai. Tapi untuk melaksanakan itu perlu istita'ah, perlu adanya kemampuan, kesanggupan. Kalau untuk mencintai, semua orang itu pasti bisa. Makanya Allah tidak memaafkan orang yang membenci sebagian daripada yang Allah turunkan. Di surah Muhammad, surah ke-47 ayat 8 dan ayat 9. Itu penting sekali untuk kita renungkan dan kita jadikan sebagai barometer, sebagai tolok ukur kita ini beriman ataukah enggak? Sudah beriman atau belum? Apa kata Allah? Allah menyebutkan salah satu penyebab orang dianggap kafir sama Allah. Di ayat yang ke-8 Allah mengatakan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu fata'sal lahum wa adalla a'malahum, maka kualatlah mereka, celakalah mereka, dan sia-sialah amal mereka. Kenapa ya Allah mereka itu celaka dan sia-sia amalnya? Ayat yang ke-9 menjawab, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Itu gara-gara mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah menghapuskan, menggugurkan pahala amal mereka semuanya. Berarti tidak boleh ada kebencian sedikit pun terhadap setiap ajaran yang Allah turunkan. Walaupun cuma 1 dari 1000 ajaran, itu sebagian bukan? 1 dari 1000 itu sebagian bukan? Sebagian. Dan ayat ini umum. Dan kita harus memahami secara umum. Sebagian itu bukan 50%, bukan hanya 50%, itu sebagian juga. Tapi bukan hanya ketika mencapai kadar 50% baru dia terkena ayat ini, tidak. 1 dari 1000 itu juga sebagian. Makanya dalam mencintai ini sifatnya harus, tidak ada toleransi di sini. Karena adanya kebencian kepada sebagian ajaran Allah menjadikan amal dia sia-sia semua. Dan Allah menyifatnya dengan sifat alladzina kafaru. Ya.
Jadi ini satu di antara ciri khas orang yang benar-benar mencintai Allah. Ciri lainnya, dia akan puas dengan pemberian Allah kepada dirinya terkait perkara dunia. Ya, dia puas terhadap jatah nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Ridho dia. Ketika Allah alihkan darinya suatu kenikmatan, dia pun tidak marah. Dia ridho. Karena dia yakin, dia beriman benar-benar bahwa Allah itu Rahim. Allah itu sangat penyayang. Dan Allah lebih tahu apa yang baik buat hambanya yang bertakwa daripada dia sendiri. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dia yakin benar dengan itu. Boleh jadi apa yang Allah singkirkan, Allah alihkan darinya, padahal dia sudah mengejar-ngejarnya, boleh jadi memang sebaiknya tidak dia dapatkan. Sehingga dia tidak marah, tidak jengkel ketika tidak mendapatkan apa yang dia kejar-kejar dari perkara dunia. Kalau dari perkara akhirat, orang tidak boleh puas. Dia harus selalu merasa kurang ibadahnya. Ini masalahnya masalah akhirat, masalah rezeki dunia, masalah dunia yang kita bahas ya. Apa yang Allah berikan dia terima, dia puas, dia syukuri. Karena dia tidak hanya melihat nikmat Allah dari satu sisi saja. Misalnya gaji, penghasilan, itu bagian dari nikmat Allah. Bukan semua nikmat Allah. Bukan, masih banyak nikmat Allah yang mahal-mahal, yang mungkin tidak kita sadari, seperti kesehatan, akal yang waras, ya, anggota badan yang berfungsi, tidak ada cacat. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kira-kira apa ciri-ciri orang yang mencintai Allah yang lain? Cinta kepada Al-Quran, mencintai kalamullah, mencintai untuk menyimak kalamullah, mencintai amal soleh. Kemudian termasuk kecintaan kepada Allah adalah memiliki rasa cemburu alias marah ketika melihat ada pelanggaran terhadap aturan Allah. Itu bentuk cinta. Orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan marah manakala ada hak Allah yang dilanggar, ada aturan Allah yang dilanggar. Dia memiliki kecemburuan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetes kecemburuan sahabatnya terhadap istri mereka. Seorang suami kan cinta atau sama istrinya. Normalnya kan begitu. Suami itu cinta sama istrinya. Nabi mau ngetes sejauh mana kecemburuan sahabatnya dengan pertanyaan begini. Ara'aitum law anna ahadakum wajada rajulan ala firashihi ma'amra'atihi, ya, au kama qala. Bagaimana menurut kalian seandainya ada di antara kalian yang mendapati, maaf nih, ada laki-laki lain bersama istrinya di ranjangnya dia? Apa yang akan dia lakukan? Langsung Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, tokoh orang Ansar, langsung dia katakan, ya Rasulullah, alautuhu bisayfi wala ubali. Saya enggak kuat ya Rasulullah, saya akan langsung habisi dia dengan pedang saya. Saya enggak akan biarkan dia menodai kehormatan saya, kehormatan rumah tangga saya. Apa kata Rasulullah? Ara'aitum ghairata Sa'ad? Lihat betapa cemburunya Sa'ad. Lallahu la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Ketahuilah bahwasanya aku lebih cemburu lagi daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku.
Dan karena cemburunya Allah, maka Allah haramkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, orang yang cinta sama Allah, dia tidak akan terima melihat hak Allah yang paling suci diinjak-injak. Pertanyaannya, apa hak Allah yang paling suci? Tauhid. Hak untuk diesakan sebagai satu-satunya yang diibadahi. Itu hak terbesar Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu fi sahihain, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku membonceng Rasulullah di atas keledainya. Apa kata Rasulullah? Ya ghulam, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahu enggak kamu apa sih hak Allah terhadap hambanya dan hak hambanya terhadap Allah? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dijawab oleh Rasulullah, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah agar si hamba ini mengabdikan dirinya kepada Allah, alias beribadah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi ibadah yang dibangun atas dasar ikhlas, tauhid, ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Sedangkan hak hamba kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, agar Allah tidak mengadab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini adalah hak terbesar Allah, hak yang paling suci. Sehingga harusnya orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia akan paling marah ketika menyaksikan fenomena kemusyrikan. Walaupun maksiat-maksiat yang lain dia juga marah, tapi kadar marahnya itu yang paling tinggi adalah ketika dia menyaksikan fenomena kemusyrikan. Kebanyakan orang hari ini gak begitu. Marahnya dia dengan koruptor luar biasa. Ketika ada orang ketangkep oleh KPK, wah dibully habis-habisan. Ketika ada pengedar narkoba, dibully habis-habisan. Orang yang melakukan perampokan, pembunuhan, ya memang mereka penjahat memang. Tapi dia tenang-tenang saja kalau menyaksikan fenomena syirik terang-terangan di depan mata. Perlu saya contohkan nggak? Perlu. Tapi jadi budaya gimana? Gak masalah. Gak masalah ya. Kalau di daerah saya sana di Jawa, orang punya kebiasaan sedekah laut. Sesajian dikirim untuk Nyi Roro Kidul katanya. Tahu Nyi Roro Kidul? Di sini lain lagi namanya, nggak tahu siapa. Apa? Oh, dengar namanya saja. Emang nggak ada hakikatnya itu. Itu khurafat memang. Ya. Dia takut kepada Nyi Roro Kidul dan dia ingin mendapatkan restunya sehingga dia kirimlah sedekah laut itu. Ada syirk billah. Siapa yang marah melihat fenomena ini? Jarang ada orang marah. Ya. Marahnya orang melihat kecurangan pemilu lebih besar daripada marahnya orang melihat syirikan seperti ini. Mau bangun jembatan, tanam kepala kerbau atau kepala kambing atau kepala ayam. Ada kepala ayam juga. Kalaupun ada sama syirik juga. Jadi bukan kalau besar syirik, kalau ayam gak syirik. Hatta kepala semut, ya. Kalau tujuannya untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah agar terhindar dari bala, sama. Mau tanam kepala semut, tanam kepala lalat, tanam ayam, sapi, gajah sekalipun sama. Statusnya adalah syirik billah.
Kenapa syirik? Itulah kebiasaan orang-orang musyrik. Dalam surah Al-Jin ayat ke-5 atau ke-6 Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu kata jin ada sebagian manusia yang punya kebiasaan minta perlindungan dari jin. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam asbabun nuzulnya ayat ini. Kebiasaan orang-orang musyrik di masa jahiliyah itu apabila mereka melewati lembah yang sunyi, yang sekarang diistilahkan apa? Angker. Hati-hati antum dengan bahasa angker. Itu bahasa berbau syirik. Ya. Biasanya kalau sudah disebut angker, orang cenderung nanti melakukan ritual-ritual khusus ketika mau lewat situ. Hati-hati dengan istilah-istilah yang memang diciptakan untuk supaya syirik itu bisa diterima. Ya ini kan angker tempatnya. Ya. Mereka kalau melewati lembah yang sunyi, mereka takut diganggu oleh jin. Mereka minta perlindungan kepada raja jin setempat dengan mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku minta perlindungan dari jin yang menunggu lembah ini, yang menguasai lembah ini dari gangguan anak buahnya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan sesajen. Ya, atau pakai jimat dan lain sebagainya. Sayangnya kepekaan kita ketika melihat fenomena-fenomena syirik ini demikian lemah. Kita lebih marah melihat orang korupsi, orang curang, orang mencuri, ya, orang membunuh, merampok dan lain sebagainya daripada melihat fenomena-fenomena syirik. Justru yang lebih bahaya lagi, fenomena syirik ini dianggap sebagai budaya. Sejelek-jelek budaya, kalau budayanya adalah syirik. Karena Allah menyifati para pelaku kemusyrikan sebagai sejahat-jahat manusia. Bukan ana yang bilang, Allah yang bilang. Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum. Apa artinya syarrul bariyah? Seburuk-buruk manusia. Kata siapa itu? Kata Allah. Siapa seburuk-buruk manusia? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kok budayanya dilestarikan? Masih waras enggak itu yang melestarikan? Benar mereka cinta sama Allah melestarikan budaya syirik? Harusnya membenci. Minimal kalau dia nggak bisa menghilangkan, minimal dia berdoa supaya budaya ini segera dihilangkan, segera punah, diganti dengan tauhid. Ya. Kalau tenggelam terus dalam hal-hal seperti ini, kapan negara ini akan makmur? Kapan negara ini akan berkah? Ya, kalau sekarang bangsa Indonesia ini masih seperti yang diungkapkan menjadi kuli di negeri sendiri, salah siapa? Ya salah kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Bagian dari iman adalah tauhid. Itu yang paling penting. Gak ada artinya mengimani Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur jagat raya kalau tidak mau mengimani Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dan bahwa yang lain ini yang diibadahi itu batil semua. Gak ada artinya imannya. Karena orang musyrik juga mengimani Allah secara rububiyah saja sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, tapi gak mau suruh mengabdikan diri mereka kepada Allah. Andai seorang penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan berkahnya dari langit dan dari bumi. Hujan enggak bikin banjir. Kalau di kita hujan panjang-panjang sedikit banjir. Ya. Buminya juga berkah.
walakin kadzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka akibat perbuatan tangan mereka. Taib. Ini pertanyaan. Taib. Sebelum saya jawab pertanyaan, hadiah terakhir. Siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah? 3 aja. Nah, silakan nanti. Yang agak keras ya suaranya. Antum. Iya. Yeah. Dia cinta terhadap apa yang Allah cintai. Yang kedua, cinta dalam amal saleh dan Al-Quran. Yang ketiga, marah ketika hak Allah dilanggar. Barakallahu fiik. Tafadhal. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Ana bekerja sebagai freelance di bagian media, menerbangkan drone kamera yang terbang. Ya jelas lah. Ana hanya sekedar menyerahkan file saja, tetapi file itu dijadikan video dan ada musik di dalamnya. Apakah itu dibolehkan? Selagi yang direkam oleh drone yang dia terbangkan itu sesuatu yang mubah, yang hukum asalnya boleh, ya, alias dia bukan sesuatu yang bisa langsung dijadikan sarana maksiat, maka tidak ada masalah. Kalau kemudian dia disalahgunakan, itu tidak akan menjadikan si perekam dengan drone ini berdosa. Karena apa? Karena hukum asalnya itu tidak bisa langsung dijadikan maksiat. Dan tujuan dia merekamkan bukan supaya disalahgunakan, kan begitu toh? Saya yakin penanya ini mesti tidak punya tujuan supaya nanti diiringin musik, dimasukin gambar-gambar lain yang terlalu. Enggak. Tujuan saya adalah saya ingin menjual jasa yang hukum asalnya jasa itu mubah. Misalnya yang direkam apa? Area yang mau dibuat perumahan misalnya, kan boleh-boleh aja. Tapi kalau ngerekam di atas kolam renang nggak boleh, karena banyak orang ngumbar aurat di situ, ya. Misalnya lah seperti itulah. Jadi hukum asalnya objek yang mau direkam diambil gambarnya ini mubah ataukah haram. Kalau dia mubah, ya hukum asalnya mubah. Wallahu a'lam. Saya seorang petani dan saya berniat membayar zakat hasil panen saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh zakat itu saya berikan untuk keperluan berobat seseorang yang sedang dalam kondisi kesusahan ekonomi? Kalau zakatnya berupa hasil bumi, ya dia diberikan berupa hasil bumi, disisihkan dulu. Misal apa ini misalnya sawit hasilnya adalah minal hububi wathimar. Zakatul hubub wathimar itu kalau diairi dengan biaya maka 5% setiap kali panen. Tapi kalau diairi secara gratis tanpa biaya maka 10%, asalkan sudah mencapai nisab. Nisabnya adalah 300 sa'. 1 sa' itu satuan takar, bukan berat. Ya, takarannya 2,5 liter. Jadi silahkan mendesain bak atau apa gitu ya, yang volumenya 750 liter. Kalau sawitnya misalnya masuk ke situ semua, berarti sudah mencapai nisab, berarti sudah mulai kena zakat. Kalau diairi pakai biaya cukup 5%, 1/20 dari total panennya tiap kali panen. Ya, kalau panen itu ya tiap kali panen. 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali dia bayar zakat kalau hasilnya mencapai nisab. 5% kalau pengairan pakai biaya, 10% kalau tanpa biaya. Nah, kalau dia ingin memberikan, tentunya kan nggak mungkin orang dikasih sawit dijual, hasilnya dia berikan kepada orang yang membutuhkan, begitu.
Boleh kepada satu orang sampai kebutuhannya itu tertanggulangi, atau boleh lebih dari satu orang. Karena fakir miskin yang berhak menerima zakat itu adalah sehingga kebutuhan untuk 1 tahun, nafkah setahun itu tertutup. Misal kebutuhan minimal orang di daerah Matang Siantar untuk hidup normal, penghasilannya misalnya ini berapa di sini UMR-nya? 2.300.000 misalnya ya. Penghasilan dia cuma 1,5 juta. Berarti untuk hidup normal dia kurang 800.000 tiap bulannya. Berapa maksimal zakat yang berhak dia peroleh? 800 kali 12. Sampai 1 tahun dia boleh diberikan zakatnya 9,6 juta. Setelah dia mendapat zakat ini, berarti sampai tahun depan statusnya dia sudah bukan miskin lagi. Dia nggak boleh terima zakat lagi loh. Enak banget, dapat 9,6 minta zakat lagi nanti. Jadi orang kaya raya namanya itu. Karena kebutuhan untuk 1 tahun sudah tercover. Selagi dia belum tercover, maka dia tetap berstatus sebagai miskin atau fakir. Fakir itu di bawahnya miskin, lebih parah lagi kondisinya. Jadi caranya seperti itu. Kesusahan ekonomi boleh, berarti insya Allah dia masuk kategori miskin. Bolehkah akikoh pakai kambing betina karena kambing jantan terlalu mahal harganya? Boleh, tidak masalah. Ya, nggak harus kambingnya jantan. Kurban pun juga boleh pakai betina. Di sini suka dipakai kurban nggak kambing betina? Enggak, ya? Enggak. Padahal untuk jenis kambing tertentu betina itu lebih enak dagingnya dibandingkan yang jantan. Dengan harga yang sama bisa dapat kambing yang lebih gemuk. Nggak tahu kalau di sini bagaimana. Kalau di tempat saya sana harganya bisa hampir 2 kali lipat yang jantan itu. Dan jenis kambing yang betinanya itu lebih enak adalah yang bukan domba itu, kambing apa istilahnya? Peranakan etawa ya, PE atau kambing-kambing Jawa, kambing kacangan itu. Kalau domba memang afdolnya yang jantan, tapi kalau kambing-kambing yang lain, yang betina itu dagingnya lebih enak. Apa yang harus saya lakukan ketika orang tua melarang anak untuk mengaji dan mengusirnya dari rumah? Sian kali ini. Kalau anak pergi, jadi kalau dia tetap pergi ngaji dia akan diusir dari rumah. Berarti diusir nggak boleh balik lagi gitu ya? Kan dia udah pergi nih. Apakah anak harus pergi mengaji atau tidak? Mohon bimbingannya. Ya kalau ancamannya sampai seperti itu dan dia benar-benar akan diusir dari rumah, mengaji bagi dia tidak menjadi sesuatu yang hukumnya wajib karena ada madharat yang besar di situ. Kalau tujuan dari mengaji itu cari ilmu, kan bisa dengan cara lewat sosial media ya, menyaksikan hasil rekaman dari kajian atau baca buku. Itu bisa menjadikan solusi daripada dia ngaji terus nggak bisa pulang lagi, harus tidur di masjid. Anak usahanya pedagang karena saya sering datang kasihan, apa maksudnya? Kajian. Dagangan saya sering tutup sehingga pelanggan saya banyak yang lari. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Ya itu konsekuensi. Gimana terus saya mau ngasih nasihat? Anda sering tutup. Masa orangnya sudah datang ke masjid, beli di masjid kan nggak mungkin. Ya kalau pengen pelanggannya nggak lari, paling tidak ada yang menggantikan ketika dia pergi kajian. Gajilah pegawai yang bisa jaga toko. Kalau memang ada pegawai silahkan mau kajian 24 jam juga nggak apa-apa. Tapi kalau maunya kajian jalan terus, kios nggak tutup, pelanggan rame, Anda nggak tahu rumusnya gimana itu.
Apakah sah sholatnya orang yang adzannya yang celananya isbal dan digulung? Sah, nggak ada masalah. Dari sisi keabsahan sholat, isbal itu tidak membatalkan sholat. Lebih baik tidak isbal, tapi tidak berarti isbal itu membatalkan sholat. Apa perbedaan cinta dan pengasih dan penyayang Allah? Kenapa tak pernah disebut Allah Maha Penyinta? Masalah nama-nama Allah itu sifatnya tauqifi. Menamai Allah itu sifatnya kita hanya boleh kalau ada dalilnya. Kita nggak bisa merekayasa nama. Nama itu paling terbatas sekali. Tidak semua sifat-sifat Allah bisa kita rubah menjadi nama Allah. Bab asma itu lebih sempit daripada bab sifat. Kalau Allah menamai dirinya dengan seperti itu, Al-Muhib misalnya, ya kita namai Al-Muhib, tapi ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada ya sudah, jangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Aziz, Al-Jabbar dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang Allah namakan dirinya dengannya atau apa yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dari itu. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu namanya terjemahan dari nama Allah, bukan nama Allah. Ingat ya. Maha Pengasih itu terjemahan dari nama Allah, bukan namanya Allah. Namanya Allah adalah Ar-Rahman. Ayat Al-Quran ketika diterjemahkan nggak jadi Al-Quran, itu terjemahan dari Al-Quran. Al-Quran adalah yang dalam bahasa Arab. Nama-nama Allah adalah yang dalam bahasa Arab, itu terjemahannya. Bisa pas, bisa kurang pas, terjemahan lain. Seandainya terjemahan itu dihukumi sama, niscaya kita boleh baca terjemahan Al-Fatihah. Kan nggak boleh toh? Nggak boleh. Beda, terjemahan hukumnya beda dengan aslinya. Ini nggak habis pertanyaannya. Terakhir ya. Setelah belajar sunnah, apa yang harus kita lakukan apabila melihat fenomena orang yang mengaji sunnah sudah lama selalu menunjukkan sikap yang bertentangan dengan tanda-tanda Allah mencintai kita? Berikan masukan Ustadz kepada kami di Pematang Siantar ini untuk semakin tawadhu. Ya, barangkali dia belum dapat hidayah, atau karena adanya sesuatu yang kita tidak ketahui yang menjadikan seseorang itu belum tersentuh dengan hidayah tadi. Karena ngaji itu salah satu sebab. Masih ada sebab-sebab lain dan ada juga hal-hal yang menghalangi hidayah. Yang namanya hidayah itu kalau kita sudah wujudkan sebabnya, tapi penghalangnya nggak kita singkirkan, nggak mampir dia. Ini kaidah umum. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, semua syaratnya kita penuhi, kemudian kita laksanakan rukun-rukunnya dan kita singkirkan penghalang-penghalangnya. Ada kalanya dia ngaji itu satu di antara sekian banyak sebab orang mendapat hidayah. Tapi ngajinya lillahi ta'ala ataukah bukan? Untuk apa dia datang ke majelis ta'lim? Nah, dia lebih tahu niatnya. Kenapa kok dia tidak menunjukkan sikap orang yang mencintai Allah? Ya mungkin karena dia tidak ikhlas dari awal. Tujuan dia untuk sekedar menjadi orang yang dibilang alim. Itu bahaya besar. Bahkan akan menjadi orang yang pertama kali menyulut api neraka. Subhanallah, amalan-amalan yang merupakan puncak prestasi dalam Islam, gara-gara niat tidak ikhlas justru menjadi amalan yang paling mencelakakan. Jihad fisabilillah, talabul ilm, sedekah fisabilillah. Amalan-amalan paling mulia kan? Paling mulia. Tapi gara-gara enggak ikhlas,
justru pelakunya menjadi orang yang pertama kali disiksa. Sampai-sampai sahabat Abu Hurairah ketika mau meriwayatkan hadis ini sempat pingsan 3 kali. Siuman mau nyampaikan pingsan lagi. Siuman lagi nyampaikan pingsan lagi. Dia takut kalau terkena hadis ini. Oleh karena itu orang yang sudah belajar banyak, sudah beramal banyak, kalau memang amal yang diterima oleh Allah, dia akan justru semakin tawadhu. Semakin tawadhu, bukan semakin sombong. Kalau yang terjadi sebaliknya, berarti dia belum dapat manfaat dari ilmunya. Ya, belum dapat manfaat. Karena dia nggak tahu amal dia diterima nggak. Dengan apa orang itu mau sombong? Coba kita pikir coba. Orang mau sombong itu modalnya apa sih? Dia menganggap dirinya dia lebih baik dari orang lain. Dari sisi apa? Ilmu. Hakikat ilmu apa? Takut kepada Allah. Bagaimana menilai diri kita lebih takut daripada diri dia? Dari mana kita menilai itu? Kan paling dari yang kita bisa lihat dari amalnya kan? Pertanyaannya, apakah semua amalan orang itu kelihatan ataukah ada yang kita nggak tahu? Ada yang kita nggak tahu. Yang kita lihat adalah sebagian. Itu pun dari satu sisi. Sekarang, apakah semata-mata terjerumusnya seseorang dalam maksiat pasti menjadikan orang yang tidak melakukan maksiat itu mutlak lebih baik dari dia? Belum tentu. Mungkin si pelaku maksiat ini punya amal soleh lain yang tersembunyi yang dengannya Allah gugurkan dosanya dia, dan kita nggak tahu. Yang kedua, kalaupun sama-sama antara kita dengan orang tersebut melakukan amal soleh, kan yang namanya amal soleh itu baru bermanfaat kalau dia diterima sama Allah. Siapa yang bisa jamin amalnya dia diterima? Amal dia diterima, amal orang lain tidak diterima. Siapa yang bisa jamin? Tidak ada. Jadi apa alasannya orang boleh menganggap diri dia lebih baik nanti di akhirat daripada orang lain? Alasannya apa? Wong dia nggak tahu matinya nanti si fulan bagaimana, dia matinya bagaimana juga nggak tahu. Apakah si fulan ini akan istiqomah dalam dosanya dan nggak akan tobat? Ataukah dia akan istiqomah dalam ketaatannya dan tidak akan berbalik sebelum mati? Tidak tahu. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yarahun nas wa huwa min ahlin nar. Ada kalanya seseorang dari kalian itu di mata orang dia nampak sebagai calon ahlul jannah. Amalnya amalan calon ahlul jannah di mata orang. Hakikatnya dia min ahlin nar. Demikian juga sebaliknya. Nabi mengajarkan kepada kita agar jangan ujub, jangan kepedean dengan amal, jangan memandang diri kita ini mesti lebih baik daripada orang lain, kemudian kita menghakimi orang lain. Jangan. Ya, harusnya kita tetap takut kepada Allah, berusaha untuk istiqomah. Yang tidak seperti kita doakan supaya Allah beri dia hidayah. Itu orang yang beriman itu orang yang senang kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Sebagaimana kalau dia dapatkan dia juga senang. Itu harusnya seperti itu. Jadi nasihat saya ya jangan kita ini merasa sudah berjasa kepada Islam, kepada dakwah, kepada sunnah. Wallahu a'lam, kita tidak tahu amal kita diterima apa enggak. Teruslah menilai diri kita ini orang yang muqassir, orang yang masih banyak kekurangannya, belum maksimal. Kita perbaiki dan jangan menilai orang lain di bawah kita semata-mata dari 1-2 hal yang kita tahu tentang dia. Ya, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.